Bu, aku pokoknya ingin merasakan kebahagiaan yang demikian itu sama ibu. Kalau ibu nggak menurutinya, berarti ibu nggak sayang lagi sama Agus. Agus mau cari perempuan di luaran sana saja, yang mampu memberikan kebahagiaan untukku, ucapku dengan nada keras. Jangan Agus, kamu nggak boleh menyalurkan bakatmu dengan yang di luaran sana, nanti, kalau kamu kena penyakit, ibu yang sedih, kata ibuku pelan, sambil mengusap rambutku perlahan. Ya sudah, karena sudah terlanjur terlalu jauh kita malam ini, kita lanjutkan saja, tapi jangan beritahu siapapun ya, nanti jadi bahaya kalau orang tua, sambung ibuku pelan, sambil tersenyum penuh kasih sayang. Jadi, Agus boleh Bu? Makasih ya Bu, Agus sayang sekali sama El Bu, ujarku sambil memberikan kasih sayang pada pipi ibuku. Lia Gus, ibu juga sayang sekali sama Agus, makanya Agus boleh sesukanya meminta apapun pada ibu, yang penting, Agus jangan sekali-kali mengumbarnya kemana-mana, janji ya Gus. Jelas ibuku. Lia Bu, Agus juga nggak mau sama yang lain, karena nggak ada yang secantik dan sesayang ibu padaku, sahutku. Ibuku bernama Jihan, ia berusia 47 tahun. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan asuransi di kota Jakarta. Penampilannya sangat menarik menurutku, wajah ayu, dengan postur yang tinggi, dan sangat proporsional. Ayahku bernama Pak Widyo, yang sudah berumur 53 tahun, dan ia bekerja di perusahaan minyak. Ibuku itu adalah istri kedua dari ayahku. Dan dari istri pertamanya, yaitu ibu kandungku, lahirlah aku. Ibu kandungku telah meninggal dunia, karena peristiwa kecelakaan ketika aku masih kecil. Dan setelah ibu kandungku meninggal dunia, ayah kemudian menikahi Bu Fitri. Bu Fitri, ibu tiriku, telah divonis tidak bisa memiliki momongan lagi, karena suatu penyakit yang dideritanya. Dan karena itulah, ia begitu menyayangiku dengan sepenuh hati, dan sangat menyayangi lebih dari dirinya sendiri. Karenanya, perhatian ayah dan ibu tiri terhadapku sangatlah berlebihan. Sejak kecil, mereka selalu memanjakanku, dan memenuhi semua permintaanku apapun itu. Bila aku masuk angin sedikit saja, mereka akan dibuatnya kalang kabut. Nah, kejadian yang sangat tak masuk akal itu diawali, ketika ayah mendapatkan tugas untuk meninjau ladang minyak baru di lepas pantai. Di rumah cuma ada ibu, aku, dan seorang pembantu yang sudah setengah baya. Seperti biasa, pada malam hari, aku sedang belajar untuk menghadapi ujian minggu depan. Aku tengah sibuk berkutat dengan soal-soal latihan, ketika ibuku datang membawa makanan kecil untuknya. Gus, ini ada oleh-oleh dari Bogor untuk menemani kamu belajar, kata ibuku sambil meletakkannya di atas meja belajar. Kapan Elbu sampai, kok suara mobilnya gak kedengaran, tanyaku. Baru saja ibu sampai, ini ibu mau mandi dulu ya, jawab ibuku. Sambil menunggu air panasnya, Elbu mau membaca buku dulu di kamarmu, sambung ibuku sambil rebahan sejenak, yang membelakangi meja belajarku. Iya, boleh saja, tapi jangan sampai ketiduran, nanti malah nggak jadi mandi, timpalku. Singkat cerita, aku kemudian berkonsentrasi lagi dengan belajarku. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, ibuku merasakan matanya mulai lelah. Ia memutuskan untuk istirahat saja di situ. Sewaktu aku beranjak dari kursi, dan membalikkan badanku, tatapanku terpaku pada sesosok orang yang sedang pulas di tempat pembaringannya. Rupanya, karena terlalu kelelahan, ibu jadi ketiduran. Dan yang membuat suasana saat itu sungguh campur aduk adalah, posisi istirahat ibu yang tidak beraturan,
seperti orang yang sedang melahirkan anak saja. Keberadaan handuk yang bersamanya itu, seakan tak mampu melindungi semuanya secara utuh, dan terlihat sangat tak beraturan. Sehingga, panorama pemandangan alam itu, sungguh indah dan menakjubkan, yang membuat gejolakan hatiku berdebar-debar. Aku jadi bingung, apakah harus membangunkan ibuku, atau menyaksikan pemandangan panorama alam indah dan menakjubkan ini dulu. Sehingga, aku merasakan suatu keinginan yang sangat tinggi, ketika aku melihat suatu yang sangat indah tepat di hadapanku. Perlahan, aku mencoba mendekati ibu ke tepian tempat pembaringannya, dengan hati berdebar-debar. Kuperhatikan dengan seksama ibuku itu. Aku menyadari, ternyata ibu tiriku itu sangatlah cantik dan menawan. Kemudian, dengan tangan yang begitu gemetaran, aku memberanikan diriku untuk menjangkau bagian dari ibuku itu. Aku merasakan kehangatan yang makin terasa di telapak tanganku. Dan saat itu, ibu masih saja terlihat pulas dengan istirahatnya. Mungkin, karena memang ibu sedang sangat kelelahan sehabis pulang dari tugas kerja ke luar kota. Tentu saja itu membuat jantungku makin berdegup kencang, ketika aku meneruskan suatu tindakan yang aneh itu semakin jauh. Kemudian, aku berhenti, ketika aku merasa telah mencapai pada tempat yang sangat tepat, dan aku merasa begitu bahagia. Agak lumayan lama, dan sudah banyak tindakan yang kulakukan, tetapi, tetap saja ibuku itu masih terlelap dengan istirahatnya. Karena aku merasa aman atas semua aktivitasku itu, sehingga, aku membulatkan tekad untuk beranjak ke arah yang lebih jauh lagi. Sementara itu, ibu tiriku masih tetap terlelap dengan begitu nyenyaknya, dan ia tidak menyadari sedikitpun apa yang telah berjalan. Tampaknya, ibu benar-benar kelelahan setelah seharian tadi pergi keluar kota, untuk menghadiri seminar yang diadakan di luar kota. Dengkurannya malah makin keras terdengar. Aku semakin giat bekerja, dan lama-kelamaan, ibu mulai memperlihatkan tanda-tanda kesadaran dari lelapnya. Sebelum ibuku benar-benar terjaga, aku pun memutuskan untuk berusaha membuat agar ibu tidak bisa mencegah yang sedang berjalan. Dan ibu pun segera terjaga, ketika menyadari apa yang berlaku pada dirinya pada saat itu. "Agus, apa yang kamu lakukan nak?" teriak ibuku pelan, karena takut membangunkan pembantu, sambil tetap berusaha melepaskan diri dari suasana yang sudah terlanjur kuciptakan olehku saat itu. "Bu, Agus pokoknya ingin dapat merasakan kebahagiaan ini Bu. Kalau ibu nggak mau beri kesempatan aku untuk bahagia, berarti Bu nggak sayang lagi sama aku, biar aku cari perempuan lain saja di luaran sana, yang mau beri kebahagiaan untukku," sahutku dengan nada keras. "Jangan nak, kamu nggak boleh cari kebahagiaan seperti ini dengan wanita lain, nanti kalau kena penyakit, ibu yang sedih," kata ibunku pelan sambil mengusap rambutku perlahan. "Ya sudah, karena sudah terlanjur jauh malam ini kita berjalan, kamu boleh lanjut sama kerjamu, tapi jangan beritahu siapapun, nanti bisa bahaya," sambung ibuku pelan, sambil tersenyum penuh kasih sayang. "Jadi, Agus boleh Bu, makasih ya Bu, Agus sayang sekali sama Bu," kataku sambil memberikan suatu perasaan kasih sayang pada pipinya. "Lia, Gus, ibu juga sayang sekali sama Agus, makanya Agus boleh sesukanya meminta apapun pada Bu, yang penting, Agus nggak mengumbarnya kemana-mana, janji ya Gus," jelas ibuku. "Lia Bu, Agus juga nggak mau sama yang lain, karena nggak ada yang secantik dan sesayang ibu," sahutku. "Ya sudah, ibu izinkan, tapi kamu harus melanjutkannya dengan pelan ya," pinta ibu meminta pengertian dariku. Memang,
Postur tubuhku mengikuti garis keturunan ayah yang kokoh. Dalam waktu yang tidak begitu lama, ibu pun sudah mendapatkan hasil untuk yang pertama kalinya. Ibu sudah tua Gus, nggak kayak dulu lagi, yang bisa sampai lama kerjanya, karena tenaga dan kondisi fisik ibu tidak sekuat dulu lagi, jadi, Elbu tidak bisa mengimbangi pekerjaan kamu itu, kita istirahat bentar ya, bisik ibuku sambil mengatur napas yang tersenggal. Tetapi, aku yang memang baru kali itu bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan emas itu, aku tak mau menyia-nyiakannya. Sehingga, aku tetap saja bekerja sesuka hatiku. Sedangkan ibu, hanya bisa mengeluarkan nada-nada nyanyian kebahagiaan, dan membiarkan aku bekerja. Lah tidak ingin mengganggu kesenanganku, baginya, yang lebih penting hanyalah bisa memberikan tempat penyaluran hobi yang aman dan nyaman untuk anak yang disayanginya. 20 menit kemudian, secara bersamaan, aku dan ibu menyambut datangnya awan putih. Ibu merasa bertambah lelah saja jadinya, tapi ia bahagia, karena anaknya bisa mendapat pekerjaan yang diinginkannya. Aku akhirnya tersenyum bahagia, Bu, makasih ya, Agus sayang sekali dengan ibu, bisikku. Ibu juga sayang sama kamu Gus, sahut ibuku pelan, dengan nada lirih. Singkatnya, hari-hari mereka tetap berjalan secara normal. Ayahku yang sibuk dengan kerjanya, membuat ibu tiriku makin tersadar, dengan ketidakcukupan nutrisi untuknya. Dan untuk memenuhi nutrisi tersebut, ibu sekarang sudah tidak khawatir lagi, karena sekarang, aku selalu siap untuk membantu dirinya.